Oleh sebab itu, mari kita akan menggunakan kesempatan yang indah ini untuk datang menyembah Dia, memuliakan namanya. Saya mohon Oma, Opa bagi berdiri semuanya. Kita akan datang menyembah Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu kita minta pimpinan Tuhan. Kita akan pujikan yang kusembah hanya Yesus. Yaitu Yesus Kristus. Biarlah kita harus setia menyembah Dia, karena Dialah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Yang ku sembah hanya
dan syukur hanya bagi-Mu ya Allahku. Tuhan Yesus yang baik, kembali sore ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari. Sehingga Pak, pada sore hari ini Tuhan, kami tetap ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih, kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sampai saat ini kami dapat berkumpul di sini, ibadah di sini, itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga kami boleh beribadah dengan benar dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Tembus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur pada sore ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita bertemu di tempat ini hanya karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersukacita, kita harus sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang indah ini untuk memuliakan Tuhan. Kita bertemu lagi.
siapa yang akan menyaksikan cinta Tuhan pada sore hari ini? Silahkan. Ya, silakan. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama saya mohon maaf karena saya lama tidak halus ya, tidak hadir. Karena saya lama sudah tidak hadir itu bukan karena apa-apa, tapi memang kesehatan agak terganggu. Namanya masih anak-anak ya, jadi kadang kesehatan terganggu. Dan terakhir ini tensi saya itu 160/80. Begitupun gula darah saya 350. Hebat ya? Hebat. Hebat. Kolesterol saya 220. Tapi asam urat saya tidak tinggi, 4,5. Jadi ya itu. Tapi semua itu karena kemurahan Tuhan ya. Karena kita selalu nempel ya kepadanya, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Jadi walaupun tensinya naik tapi tidak terasa. Tahu-tahu diperiksa tensi naik. Walaupun gula darah naik pun demikian, tidak terasa. Tahu-tahu di tensi waktu itu ada bakti sosial ya di RT saya, dan kita boleh tensi secara gratis. Jadi tahunya itu, ya ampun, gula darah saya naik, tensi saya juga, kolesterol saya, cuma asam urat yang 4,5. Tapi semua itu saya bersyukur. Karena apa? Saya ini kan apa ya, gablek ya kayak ya. Saya nggak mau minum obat. Itu saya nggak mau minum. Tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu. Jangan niru saya nggak mau minum obat memang. Saya serahkan sama Tuhan. Tapi ya Tuhan beri saya hikmat ya. Ada apa namanya, teman, kalau gula darahnya naik atau tensinya naik, makan seledri. Oh, puji Tuhan. Saya coba, ternyata bisa. Akhirnya turun sedikit demi sedikit. Kemudian kalau gula darah naik, makan nasi sama parutan kelapa. Jadi kayak diulap-ulap gitu ya. Ya lumayan juga. Tapi kolesterol tidak mau. Kolesterol saya tidak mau karena saya paling suka gorengan. Nah, jadi Tuhan bilang kamu itu tambeng. Ya. Sudah dibilang kolesterol tinggi, mestinya nggak boleh gorengan, pancet aja gorengan. Tapi Tuhan itu begitu baik bukan cuma pada saya, pada kita semua. Memang kadang kita tambeng ya. Enak nggak boleh makan ini, tapi seleranya ini loh nggak bisa tahan ya, kadang gitu. Sehingga kalau sampai kita istilahnya kelenger, nah jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah bilang ini kamu nggak boleh ini, sudah dibilangin melalui dokter ya, melalui kayak yang kemarin itu mantri ya, yang tensi saya sudah melalui mereka harus makan begini. Tuhan sudah bilang kepada mereka ini dilarang. Tapi ya kalau masih tambeng ya larang. Dan kesaksian saya bahwa kita harus yakin apapun yang kita hadapi, entah masalah, entah pergumulan, entah sakit, penyakit, tapi kalau kita terus nempel sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, semua terselesaikan. Amin. Itu aja kesaksian saya. Puji Tuhan. Silakan kesaksian. Lanjut ya saudara.
Puji Tuhan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Senang ya saudara ya. Senang. Kan saudara kita tadi ya, dia tidak mau minum obat. Tetapi saudara, yang mau saya saksikan ini berlawanan dengan maaf dengan ibu yang ya tetap lagi kita kembalikan kepada Tuhan ya. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mau tidak minum obat ya boleh, kita minum obat ya boleh. Kenapa saudara saya minum obat? Sekitar 1 minggu itu saudara, saya tidak bisa makan. Mau makan apa tuh sudah tidak enak semua. Ya tak pikir ya masuk angin gitu kan saudara, biasanya kan gitu. Tapi ini ada mual, maaf kata juga ada diare seperti itu. Akhirnya saya nih kok hati saya ini tidak enak. Jadi hati saya tidak enak itu, saya percaya bahwa Roh Kudus itu sudah bilangi saya, gitu loh maksudnya. Setelah kejadian baru berarti Roh Kudus ini sudah ngasih apa bisiki saya sebenarnya pergi ke rumah sakit. Terus saya bilang sama anak saya, ayo mama antar ke rumah sakit. Nah, mau diantar, waktu itu saya posisi di Surabaya ya saudara ya, mau diantar rumah sakit yang terdekat. Saya pikir, wah ndak anu deh, apa ini, ndak yakin saya di sini gitu. Mama minta di RKZ gitu saudara ya, karena di situ saudara ndak main-main. Begitu masuk saudara, saya langsung laboratorium cek, ya cek. Saya heran saudara, kreatin saya ini bisa melonjak itu tidak karu-karuan. Makanya saya tidak bisa makan apa tidak enak saudara. Kalau itu berhubungan dengan ginjal, kreatin itu berhubungan dengan ginjal ya saudara. Saya tidak pernah punya sakit ginjal. Terus dicek lagi, kalium saya itu tinggi saudara. Kalium saya itu saya tidak ingat. Yang saya ingat itu kreatin. Seharusnya kreatin itu tidak lewat dari 1,5 masih oke saudara. Tapi kalau lebih dari 1 itu hampir 10 atau 11 gitu saudara. Oh 13 loh anak saya yang ingat. 13 itu 1,5. bukan. 13. Kalau Iya. 0, aslinya 1 minggu sebelum saya dibawa ke rumah sakit, saya general check up itu saudara 0,76 kreatin saya 1 minggu loh saudara, barusan check up. Nah waktu diperiksa itu anak saya ingat 13. Terus tiba-tiba kalium saya itu tinggi saudara. Saya gini, dok, saya pulang aja ya, obat jalan gini. Loh, gak boleh bu, ibu ini 24 jam ini mau diturunkan kaliumnya. Terus kreatinnya ibu ini kita masih belum tahu kenapa bisa melonjak begini. Itu kreatin itu kalau enggak mau turun-turun saudara, saya dicuci darah loh saudara. Seperti itu. Nah ini memang harus obat saudara. Kalau seperti ini kita enggak bisa apa ya ngomong ya. Tetapi ada teman yang lain, ada yang sakit apa itu seperti jantung seperti begitu. Ada jantung, ada diabetes. Nah, itu Tuhan masih bisa. Bukan Tuhan tidak bisa menyembuhkan saya tanpa obat, bukan itu saudara. Tapi dokter-dokter yang merawat ini juga dikasih hikmat, kepandaian sama Tuhan. Ini gunanya dokternya Tuhan Yesus seperti itu, saudara, secara manusia. Ada juga yang langsung sembuh. Pada saat didoakan langsung sembuh, itu ada saudara. Tapi saya harus melalui proses itu tadi. Nah, setelah dokter tidak izinkan saya pulang saudara, 24 jam itu saya disuntik setiap jam. Jadi 24 kali dalam 1 hari saudara. Suntikannya itu saudara sakit. Karena apa? Cairan suntikan itu kental. Sakit sekali masuk di sini. Kemudian beberapa hari saya di situ saudara. 2 hari setengah saudara. Ini sudah bengkak saudara. Disuntik dikasih obat yang 24 jam. Terus dipindah lagi saudara. Terus kalau dipindah itu saudara, urat saya ini kecil halus jadi baby seperti itu.
suntikannya jarumnya BB. Terus sudah itu saya dibantu lagi satu alat yang dia 24 jam terus menerus mensuplai obat itu ke dalam tubuh saya. Dan akhirnya saya dicuci darah. Sebelum saya dicuci darah, ada beberapa hamba Tuhan datang, saudara. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya nanti malam saya mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau Tuhan kalau saya dicuci-cuci di sini. Karena cuci darah itu pada 2018 tuh saudara, satu kali cuci 5,5 juta. Aduh, ini yang dari anak saya ya, kasihan saudara. Itu yang saya keluhkan kepada Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang waktu saya sudah selesai, memang sudah selesai pekerjaan saya di dunia, saya minta pulang aja Tuhan, daripada saya nanti orot-orot uangnya anak saya. Saya nggak rela saudara uang itu untuk berobat. Anak saya rela, dan saat itu dia nggak megang uang saudara. Berarti saudara masukkan saya ke rumah sakit yang saya minta seperti itu. Tetapi Tuhan itulah adalah Tuhan seperti yang disaksikan. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Asalkan kita mau nempel, gandol Gusti. Nah di situ saudara, kalau Tuhan ada di dalam kita dan semua firman-Nya itu ada di dalam kita. Lebih dari itu, kita melakukan apa saja yang Tuhan mau. Minta apa saja yang kamu butuhkan, perlukan, Tuhan akan memberi. Nah itu saya puji Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya Tuhan, saya tidak mau cuci darah. Terus saya besoknya masih di di USG segala macam. Dokternya USG juga nanya sama saya, Bu, ibu ini makan apa? Makan nasi. Ya, dokternya ya bingung, saya bingung ditanya makan apa, saya makan nasi itu. Enggak, makan minum jamu atau apa, sehingga ibu ini prediksinya dia keracunan atau apa. Saya enggak ikut saudara, kalau saya ini keracunan, saya enggak ikut. Terus akhirnya saudara, saya bilang saya enggak pernah minum jamu di pasar. Saya enggak kober ke pasar, kerja saya tuh sudah dari pagi sampai malam itu pekerjaan saya. Terus saya kalau beli jamu sinom dokter yang saya minum, itu pun saya di Birka. Itu ada satu supermarket seperti lain-lain di Malang gitu ya saudara, di Malang itu, di Surabaya. Nah saya belinya di situ, belanja di situ, apa-apa sama. Jadi saya enggak pernah minum jamu Ibu Gendong, bukan menjelekkan Ibu Gendong, tidak, seperti itu. Terus apa? Saya bingung, tidak tahu dok, saya cuma makan nasi, minum air kelapa itu memang iya. Nah itu yang memicu kalium saya tinggi. Air kelapa dengan pisang Ambon. Dua macam ini saudara, kalau kaliumnya rendah, dimakan dua macam ini langsung naik saudara. Nah seperti itu. Jadi sudah urusan kalium sudah bisa ditangani saudara. Tapi saya harus dicuci darah. Nah pada saat saya dicuci darah saudara, saya mau dioperasi di sini ya, ini aorta ya. Darah keluar masuk itu kan saudara. Yang ngeri ya saudara ya. Ya, pada saat saya sebelum dioperasi itu saya ngomong sama dokter. Karena dari tadi pagi, bukan dari pagi saja, dari kemarin saya sudah tanya. Biaya saya ini berapa untuk dikeluar masukkan itu darah itu tadi ya. Tidak ada yang mau jawab. Oh ya wes, pokoknya tak tunggu aja sampai dokternya mau ngapa-ngapain. Saya bilang tunggu dulu, saya mau tanya. Tidak pernah loh saudara ada pasien seperti itu. Karena saya berat, ingat anak saya, aduh bayarnya apa Tuhan, itu kepikiran saya. Padahal sebenarnya kalau Tuhan mengizinkan kita masuk rumah sakit saudara, Tuhan itu sediakan dananya. Sebenarnya itu, saya nggak tahu. Iya, khawatir pasti saudara ya. Ya betul. Nggak megang uang saudara, gitu kan. Terus akhirnya benar saudara, pada saat itu saya diputuskan sama dokter itu. Saya harus dioperasi dulu, dikasih alat. Anak saya bilang, itu aja ambil alat yang paling bagus. Oh enggak, karena kalau ambil alat yang paling bagus, pikiran saya berarti saya mau dicuci darah bolak-balik. Itu loh, kepikiran saya seperti itu. Enggak dok, saya tunggu dulu dok, berapa ini biayanya untuk operasi yang di dada. Terus dokter, kenapa bu? Ya sebenarnya saya enggak siap keuangannya gitu. Kalau saya siap keuangannya dok, ya enggak masalah gitu kan. Terus akhirnya dia nanya-nanya saya pekerjaan dan sebagainya. Terus
Anehnya saudara dokter itu, sudah Bu, jangan dipikiri berapa-berapa. Untuk ini saya gratiskan. Loh dok, gratis sekarang di sini dok. Setelah saya keluar, nanti di mana bagian administrasi itu dicas dok. Oh enggak, saya boleh minta WA-nya. Loh sampai seperti itu, kurang ajar saudara. Ya itu karena orang kepepet saudara ya. Iya. Tapi itu diperkenan Tuhan. Enggak bayar beneran. Terus saya juga milih alat yang paling murah. Saya enggak mau yang paling mahal. Karena yang paling mahal nanti iman saya berarti dicuci lagi. Memang harus 2-3 kali dicuci. Nah, saya mau 1 kali. Terus anak saya juga dikasih info sama pimpinan rumah sakit yang cukup ternama di Surabaya. Katanya gini, pasien BPJS itu kalau enggak 15 itu belum dicuci. Dan kalau 15 itu dilihat pasiennya. Saya bilang sama susternya pada waktu, sus, aku ini colno sedilu sus. Nanti tak nyetir di halaman rumah sakit, tak muter-muter. Lihat aku sehat apa enggak? Saya sehat sudah. Enggak lemes-lemes, enggak keluar hitam. Nah itu apa tuh yang sudah keracunan seperti itu. Terus saya bingung susternya. Pokoknya saya tuh kepingin pulang. Enggak boleh saudara. Tapi puji Tuhan terlaksana itu 300 kali. Yang kedua, ketiga, saya tiap hari didatangi di ruangan saya. Enggak sus, saya enggak mau balapan. Cukup 1 kali ya Tuhan, saya nurut. 2, 3, no, saya bilang. Dan benar saudara, sekitar 10 hari atau 2 minggu seperti itu, saya paksa minta pulang. Saya masih belum bisa rasa makan, semua tuh tak telan supaya untuk ganjel perut, obat masuk terus seperti itu. Terus apa yang terjadi saudara? Kreatin saya itu masih 3 ya, 7, masih 7. Terus saya paksa pulang. Bu, kalau ibu paksa tuh ibu harus tanda tangan. Tak tanda tangan. Saya pokoknya sudah tidak peduli dokter ngomong apa. Wes, saya mati untung. Kalau saya diberi kesempatan hidup, saya akan melayani Tuhan dan menghasilkan buah itu, katanya Tuhan. Itu toh pegangan saya. Akhirnya sebenarnya tak tanda tangan, saya pulang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, wah setengah mati. Makan sembarang saudara tidak mau. Terus saya ingat sama anak saya perjuangnya KFC, McD, pokoknya apa saja deh, apa itu namanya pangsit itu saya bikin tak makan tapi tidak ada rasanya. Saat hari Kamisnya itu saya ini setelah keluar kamar tidur, saya kok kecium harum enak-enak. Terus saya tuh lapar saudara. Itu terus saya bilang, kok bau apa ya masak-masak? Ini loh dikasih tetangga, mie katanya. Oh mama minta loh. Heran kan? Tak makan tuh enak saudara. Saya dipesenin sama dokter. Iya, kalau ibu sudah merasa lapar, ibu cepat pergi laboratorium. Periksa. Tahu saudara berapa kreatin saya? 1,5. Oh langsung tahu apa tak makan berapa hari tak makan ya tempe semua tak makan. Terus selanjutnya berikutnya dites kembali kreatin saya 0,6. Semula sebelum sakit 0,76. Itulah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus dipermulia. Amin. Kesaksiannya hebat sekali ya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus tabib yang ajaib. Ya, kalau kita sungguh-sungguh gandol Gusti, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan turun menjamah kita. Amin. Ya. Ada satu sobat yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Pada saat kita susah, dia akan hibur. Kita akan pujikan itu. Ada satu sobatku
Sobat yang setia adalah Yesus. Puji nama Tuhan. Hanya Yesus sobat yang setia dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun kita hidup dalam kebenaran. Kita akan serahkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk
Hari ini kami semua berkumpul di tempat ini, itu semua karena ada rencana yang indah dalam kehidupan kami. Pesannya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman ini boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan firman ini boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi karakter yang seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa-dosa kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Biar bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Kau sendiri yang berkata-kata untuk jemaat-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kami bersatu hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar. Kami tak boleh mencuri kebenaran firman. Kami semuanya siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. 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 Haleluya. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, ini kedua kali. Terima kasih diundang lagi. Walaupun capek sebenarnya karena hari Rabu itu saya ngajar dari pagi. Ini berarti sesi lanjutan ini. Tapi ya senang saudara, melayani Tuhan itu kita punya kesempatan yang luar biasa. Ya. Kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 29. Kita akan baca ayat ini bergantian Bapak Ibu. Saya 26, Bapak Ibu 27, saya 28. Nanti 29 kita baca bersama-sama ya. Ayo kita bangkit berdiri lagi mendengar untuk menghormati firman Tuhan ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 mulai. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang ada dalam dirinya dipilih Allah untuk mengamalkan orang yang beriman. Dan apa yang ada dalam dirinya dipilih Allah untuk melakukan apa yang buat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29 bersama-sama 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang Menegakkan diri di hadapan Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, saya mau tanya di sini ada yang gubernur di sana? Enggak ada ya? Oh enggak ada. Wali kota enggak ada? DPRD? Berarti ayat ini untuk kita semua dong. Firman Tuhan mengatakan bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Ada yang S3 di sini kecuali saya? Ada ya? SD, SMP, SMA. Lalu dikatakan tidak banyak orang berpengaruh. Tadi sudah saya cek, tadi tidak ada gubernur ya Pak ya. Gembala tadi tidak ada gubernur, tidak ada wali kota. DPRD juga tidak ada. Dan tidak banyak orang yang terpandang. Tapi firman Tuhan ini datang pada kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Apa kata firman Tuhan? Dipilih Allah. Untuk apa? Memalukan orang-orang yang. Maka dari itu sebenarnya orang Kristen itu nggak perlu kita itu protes sama pemerintah. Kenapa? Karena harusnya kita memberikan contoh. Amin. Saya kasih tahu yuk. Ayo kita kasih contoh yuk pemerintah kita yuk ya. Jadi nggak perlu diprotes pemerintah. Ngapain diprotes? Justru kita harus bisa memberikan. Gereja harus hadir
bisa memberikan contoh. Kalau kita mungkin ibu-ibu rumah tangga, ya jadikan contoh menjadi ibu-ibu rumah tangga yang benar. Bagaimana? Bagaimana menjadi kepala rumah tangga? Jadilah contoh menjadi kepala rumah tangga yang benar. Itu yang Rasul Paulus inginkan. Kenapa? Hal-hal yang bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti itu, dunia itu selalu mengukur itu semua. Tapi ingat, Allah terlalu suka memakai orang-orang kecil yang tidak terpandang dan tidak dilihat oleh dunia. Saya kasih tahu kanan kiri, Allah itu lu senang sama kamu. Iya. Jadi kita itu jangan minder, Bapak Ibu. Iya. Bukan gubernur Pak saya, lu enggak apa-apa. Enggak harus jadi gubernur. Kenapa? Karena Allah itu justru memilih orang yang terkecil. Kita buka dulu ya Hakim-Hakim 6 ayat 15. Saya kasih contoh. Ceritanya gini. Gideon itu ditemui sama malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang, "Hai kau pahlawan yang gagah perkasa." Nah, Gideon jawab, Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya malaikat Tuhan, malaikatnya itu semuanya huruf besar. Malaikatnya itu huruf besar semua. Terus Tuhannya huruf besar. Ya. Makanya di situ nyanya itu huruf besar Tuhan. Ya. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah. Nah ini perhatikan, Gideon bilang, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling di antara kaum. Gideon bilang, gimana saya jadi pahlawan? Kaumku ini loh di antara keluarga itu paling kecil. Dari keluargaku aku anak paling kecil. Apa caranya mimpin itu loh gimana? Kadang kita mikirnya gitu ya. Aku lupa lulusan S3, SD, SMP, SMA. Kadang cuma S1 tadi bilang tadi SD. Ya apa caranya mimpin? Tuhan tidak pernah melihat background saudara. Tuhan tidak pernah melihat background kita. Kalau dia mau pakai aja. Kita tahu Gideon pemimpin berapa orang? 300 orang. Ngalahkan berapa orang? 120.000 pasukan. Gimana caranya? Itu pun disuruh sama Tuhan. Bawanya apa? Obor sama gentong. Iya toh? Ayo perang. Coba saudara. Gideon waktu, saya bisa bayangkan Gideon waktu mau ngajak perang, ayo kita perang. Mau bawa pedang, gak usah bawa pedang. Loh yo, sih, sudah perang apa enggak? Bawanya apa? Obor. Nah, sekarang mungkin ngomongin sentolop ya. Sentolop. Center. Terus bawa apa? Kendi. Saya tahu. Paling pasukannya pimpin Gideon ini ngomong, Gideon kamu ini mau ngajak perang apa ngajak mati bareng? Betul ya? Tapi ingat cara Tuhan itu, dia yang berperang bagi kita. Kita nggak usah bingung. Saya kasih contoh lagi, Daud. 1 Samuel 16 ayat 11. Ayahnya Daud siapa Bapak Ibu? Isai. Ibunya ono Pak. Gak tertulis ya. Nah, perhatikan ayat 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Karena tadi yang awal tadi dipanggil ada Eliab, ada Abinadab, ada Syama, ada Netanel, ada Radai, ada Ozem. Sampai Samuel bilang, inikah anakmu semua?
Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kita mundur ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Daud tidak pernah masuk hitungan. Bapaknya lupa. Kalau itu ada, anaknya namanya Daud. Lupa, ayahnya aja lupa. Ada yang di sini dilupakan sama keluarga? Nggak ada. Sayang semua. Disayang semua. Iya, Mak. Keluarga kami karena lahir dari keluarga Tionghoa, Cina, itu masih melihat yang namanya harta. Jadi kita kalau pergi, ya misalnya papa gitu pergi ke keluarganya itu, mesti baru masuk sudah diomong nggak ada uang loh kita. Baru masuk loh ini, belum ngomong apa-apa loh. Udah kayak gitu. Makanya beruntung kalau bapak ibu punya keluarga yang baik-baik saja. Kita sudah merasakan itu. Bagaimana persekusi keluarga itu juga ada. Loh, kita kemarin aja misalnya kalau ada acara gitu ya, di kematian atau apa, yang dilihat tuh mesti apa? Mobil. Jadi ditonton di mobilnya koyo anu gitu loh, menyambut untuk meninggalkan gitu ya, kayak dada gitu. Padahal ya enggak, itu dilihat mobil kadang-kadang. Manusia itu masih melihat itu. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah melihat apa yang dilihat mata manusia. Makanya kita nggak usah takut. Kalau kita bukan orang terpandang, kita bukan orang pintar, bukan orang hebat, tapi Tuhan mau kasih tahu, melalui kita semuanya, kita harus kasih contoh buat mereka-mereka yang katanya pintar, katanya swoge, katanya terpandang, katanya bermartabat. Kita ini udah disuruh kasih contoh. Karena apa yang bagi dunia hina dipakai Allah untuk memalukan. Kalau kita kembali ke 1 Korintus tadi dikatakan apa? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang beriman. Yang lemah dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang benar. Jadi kita harus punya kebanggaan. Tuhan sudah pakai kita. Loh, kalau mau bicara kekristenan itu, orang Kristen itu sudah dipersekusi. Orang yang ikut Kristus itu bodoh. Tuhannya mati. Ya, benar nggak? Tuhannya mati. Cuma masalahnya mereka nggak pernah nyambungin lagi 3 hari kemudian dia dibangkit. Ya mereka malu kan selalu matinya toh. Jadi dikira orang Kristen goblok. Kok Tuhannya mati? Ya, itu kadang-kadang gitu. Tapi itu. Kenapa? Tuhan pengen kita itu dipakai dia untuk memalukan dunia. Jadi kita nggak usah takut. Kalau kita nggak sempurna itu nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita sedang mengerjakan rencana Allah yang sempurna. Kasih tahu kanan kiri, kamu sedang mengerjakan rencana Allah yang sempurna loh. Amin. Saya kasih contoh lagi. Musa, dia pembunuh kan? Dia pernah membunuh toh? Nggak sabar toh? Tapi Tuhan bilang orang paling sabar.
Tapi nggak sabar. Waktu Tuhan suruh acungkan tongkatmu, dikepukno, betul ya? Makanya nggak masuk tanah Kanaan. Siapa lagi? Daud. Wah, Daud itu malah pembunuh. Dia bunuh orang, nggak ada yang tahu. Betul ya? Dia berzina, nggak ada yang tahu. Hebat nggak itu Daud itu? Betul ya? Salomo, wah Salomo malah terakhirnya menyembah berhala. Walaupun kaya, punya hikmat, tapi terakhirnya menyembah berhala. Petrus lo 3 kali nyangkal Yesus. Koyo yo oleh ngomong, Tuhan nanti kalau orang nggak mungkin kau akan ditangkap ya, kayak yo. Tapi ditanya, lo kamu lah bagian dari dia? Oh bukan. Yohanes. Nah coba kita buka Lukas 9 ayat 50. Lukas 9 ayat 54. Ini Yohanes. Sudah ketemu? Lukas 9 ayat 54. Alkitab mencatat seperti ini. Ketika 2 muridnya, murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka, Yakobus dan Yohanes ini berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes itu orangnya arogan. Tuhan, tak doa nanti api dari langit turun. Wes, hebat. Arogan ya. Paulus, pembunuh betul. Tapi saya kasih tahu, orang-orang yang saya sebut tadi adalah penulis-penulis Alkitab. Betul? Betul? Mereka nggak pernah tahu rencana Allah. Bahkan semua penulis Alkitab, 40 penulis kurang lebih, tidak pernah tahu tulisan mereka bakal jadi Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu baru di kanon 398 Masehi. Kira-kira 300 tahun setelah Yohanes meninggal, Rasul terakhir meninggal. 300 tahun kemudian baru Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini itu ada. Yang mereka lakukan cuma apa? Nulis. Hal yang sederhana. Betul? Hal yang kayak aku bisa nulis. Jadi mereka melakukan itu. Musa nulis, Daud nulis, Salomo nulis, Petrus menulis, Yohanes menulis, Paulus menulis. Mereka hanya melakukan menulis hal yang kecil. Tapi mereka nggak tahu ternyata dari yang tidak sempurna tadi, mereka sedang mengerjakan rencana Allah yang sempurna. Bahkan mungkin sampai mati pun mereka nggak tahu bahwa mereka sedang menjalankan rencana yang sempurna. Mereka sampai mati mereka nggak pernah tahu bahwa tulisan-tulisan mereka itu berharga dan menjadi Alkitab. Alkitab yang Bapak Ibu pegang itu umurnya 2000 tahun. Ya toh? Kalau dihitung dari kanon memang cuma 1700. Tapi sebelum kanon ini kan ditulis semua. Berarti 2000 tahun kurang lebih. Itu yang perjanjian baru. Nah, yang perjanjian lama. Yang perjanjian lama berarti sampai sekarang itu kurang lebih ada 4000 tahun. Itu tulisannya Bapak Ibu pegang hari ini, itu 4000 tahun umurnya. Bukan cuma 1000 sekian tahun. Ya, 4000 tahun. Tapi penulis-penulisnya tidak pernah punya hati. Aku akan menulis dan ini akan jadi Alkitab. Betul? Mereka cuma menulis. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mau memakai mereka yang tidak sempurna untuk karyanya yang sempurna. Penulis-penulis tersebut bahkan tidak tahu sampai mereka mati bahwa mereka adalah bagian dari rencana Allah tentang penulisan Alkitab. Mereka nggak pernah tahu.
sampai mereka mati. Tapi satu kesamaan mereka adalah mereka mau menulis, mereka mau melayani, mereka mau berbuat sesuatu untuk Allah dalam segala keterbatasan manusia, dalam segala kekurangannya, dan dalam segala ketidaksempurnaannya. Mungkin kita juga merasa gitu, Pak, saya nggak punya, saya nggak sempurna, saya nggak talenta, ya toh? Tapi coba mulai melayani, entah apa saja. Sekarang lebih gampang. Kalau Pak Gembala post story, Anda tinggal reply tok, tangannya mencet reply tok, itu sudah melayani. Anda nggak tahu, mungkin kau bagian cuma mencet reply tadi, itu bisa jadi itu rencana Allah yang sempurna terjadi dalam hidup. Hal sederhana, tapi ternyata kita sedang melaksanakan rencana Allah yang sempurna. Kalau dapat renungan, engkau sharing ke orang lain. Lo sharing tok lo. Bisa jadi itu menjadi rencana Allah yang sempurna. Kita nggak pernah tahu. Yang orang-orang penulis-penulis lakukan hanya mereka yang menulis. Mereka juga nggak pernah tahu, nulis terus saja. Nggak pernah tahu. Pak, gak iso nulis Pak, motoku wis rabun Pak. Ya wis. Kalau engkau dapat sesuatu, engkau share di WA, itu sudah salah satu tulisan. Jadi melayani Tuhan itu nggak harus di mimbar, Bapak Ibu, tidak. Nggak harus. Ingat, apa saja yang kita lakukan, apa saja, kalau itu kita lakukan untuk Tuhan, bisa jadi itu adalah rencana Allah yang sempurna. Mungkin sampai kita mati kita nggak tahu bahwa itu rencana Allah. Tapi di kemudian hari akan ada orang yang menyadari pemakaian Allah melalui kita. Sampai para rasul mati, sampai penulis-penulis Alkitab mati tidak pernah menyadari bahwa tulisan mereka menjadi Alkitab. 300 tahun kemudian di kanon Alkitab kita. Saya tutup dengan satu cerita. Seorang bernama Maria Ningsi Komalasari. Pernah dengar? Pernah dengar? Nggak pernah ya? Soalnya itu makku, jadi nggak tahu. Dia seorang yang taat sama Tuhan, bukan pendeta. Ketika saya waktu masih kecil, dia hanya cerita hal-hal tentang Tuhan Yesus. Dia nggak pernah itu cerita tentang kelinci, kancil, nggak pernah. Nyolong timun, nggak pernah. Yang dia cerita itu Tuhan Yesus itu baik. Dia orang GPPS dulu, GPPS lama. Di GPPS itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Jadi pendeta Ishak Leo itu berdoa, orang-orang itu kumpul sapu tangan. Mungkin masih ingat ya, sapu tangan. Nah, sapu tangan itu dibawa pulang. Ada orang sakit dikasih sapu tangan itu sembuh. Saya dulu juga sakit. Sapu tangan itu dibawa dan dibilang, ini loh sapu tangan yang sudah didoakan sama Om Ishak Leo, pendetanya dia. Tapi yang menyembuhkan bukan Om Ishak, bukan sapu tangannya, tapi Tuhan Yesus. Itu selalu saya dengarkan. Terus dia cerita tentang bagaimana kesaksian dia, bagaimana sepanjang hidupnya dia dalam dalam berumah tangga, dia mengalami KDRT, dipukul sama kakek saya sampai matanya itu berdarah. Loh, lebih kejam lagi, anaknya loh, mama saya disiram air keras.
Tapi tidak ada masalah kan sebenarnya. Itu terjadi. Tapi satu hal dia cuma bilang apa? Kamu tidak boleh sakit hati sama engkau. Hal kecil, sederhana. Dia mengalami KDRT, tapi dia bisa melepaskan pengampunan. Bahkan tidak mengajak cucunya untuk sakit hati dengan engkau. Hal kecil loh. Bahkan dia pernah cerita dulu waktu kan orang Mojokerto ya. Dulu waktu sama engkongnya, kongco berarti, naik sepeda. Kan waktu itu masih belum kayak sekarang ya. Naik sepeda ontel, terus kayak gitu remang-remang gitu kan. Dia bilang, oh ada kayak guling gitu loh, mencolot-mencolot. Pocong gitu, guling mencolot. Terus kongco lo cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, lu hilang. Kesaksian-kesaksian ini membangun saya. Saya bukan dari keluarga pendeta. Sampai emak saya meninggal, saya belum S1 teologi. Sampai emak saya meninggal. Tapi kesaksian dia menguatkan saya hari ini. Saya bisa melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bingung, aku mau ngapain? Engkau berikan kesaksian anak cucu. Hal yang sederhana. Mungkin sampai kok nggak ada, kok nggak tahu rencana Allah yang sempurna dalam hidup. Tapi satu kala anak cucu ini bisa menyaksikan bahwa iman itu diwariskan dari emaknya yang sudah nggak ada. Emak saya meninggal waktu saya SMA kelas 2. Jadi dia nggak pernah tahu cucunya bisa melayani Tuhan. Bahkan saya belum melayani Tuhan itu saat itu. Tapi bagaimana? Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Dia bisa mengasih kesaksian sama cucunya. Dia menyatakan Tuhan Yesus baik. Dia mengajari bagaimana mengampuni. Dan itu yang membentuk saya. Mungkin Bapak Ibu, apa ya caranya melayani Tuhan? Gak usah ngelangin, gak mesti banyak pujian, gak mesti. Gak mesti harus nyampe firman Tuhan kayak saya, gak mesti. Bapak Ibu bisa memberi kesaksian sama anak cucumu, itu lebih dari cukup. Ketika engkau gak ada, mereka akan jadi generasi-generasi yang mewarisi iman yang benar. Dan itu akan mengubahkan paradigma dunia bahwa orang Kristen itu bisa mengubah dunia. Caranya bagaimana? Mulai mengubah generasi. Generasi yang baik akan menghasilkan dunia yang lebih baik. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ya, sampai akhir hidupku bisa. Judulnya Sampai akhir hidupku. Diskusi. Ada nggak? Kalau judul sampai akhir hidup. lagu yang baru ya, tapi saya yakin lagu ini akan memberkati kita semua. Tidak? Sampai akhir. Kita tundukkan kepala kita.
hidup. Katakan dengan yakin, Masalah Engkau telah memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. terima kasih Bapak buat kasih-Mu banyak. Biar firman ini boleh menjadi perenungan dalam hidup kami. Kami mau melakukan apapun untuk membesarkan kerajaan ini. Apa saja. Karena apapun itu ketika kami serahkan kepada Engkau, itu akan menyelesaikan rencana-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu luar biasa. Hanya nama-Mu saja yang layak kami agungkan. Biarlah firman yang sudah disampaikan tadi boleh bertumbuh berbuah lebat untuk hormat kerajaan-Mu saja. Biar Roh Kudus selalu memberikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Kau selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan untuk berdiri, saya kembalikan pada yang bertugas. Terima kasih Bapak Pendeta Ivan. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat derajat kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Dari kesaksian kita sudah dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekarang tiba saatnya doa syafaat Ibu Marta yang akan memimpin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa yang sangat baik, bahkan teramat baik, di atas yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa yang sangat baik, bahkan teramat baik di dalam semua pergumulan kami, sehingga semuanya kami mendapatkan mujizat daripada-Mu. Kami dimampukan untuk menyelesaikannya semua dengan baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik. Kami sangat percaya kepada-Mu ya Allah Tritunggal, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Bapakku, ya Kristus Yesus Roh Kudus. Kami sangat percaya kepada-Mu. Kami berjanji ya Bapa, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Amin. Karena tanpa Engkau siapakah kami? Kami ini adalah debu. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami. Terangi jalan hidup kami ya Bapa. Terangi langkah hidup kami, sehingga tidak ada kegelapan yang ada pada kami.
hanya terang kasih Kristus yang senantiasa ada dengan kami. Sehingga ketika kegelapan itu datang, Dia akan tetap menjauh dari kami, karena terang itu begitu terang di dalam hidup kami. Sehingga kegelapan yang akan mengambil alih semuanya terhindar daripada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah Tritunggal. Kami bangga kami punya Engkau. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Bapakku Kristus Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami bersyukur akan firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau akan berkati Bapak PS Dr. Ivan Wijaya yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai beliau ya Bapak dari hari ke hari semakin heran, sehingga banyak jiwa yang ditaklukkan. Semua datang berlutut di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dan dengan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai kami semuanya. Karena Roh Kudus sudah ada pada kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk keadaan dunia ini ya Bapa. Banyak peperangan baik di negara kami maupun di negara-negara yang lain. Datanglah Bapa, hadirlah di negara kami dan di negara-negara yang sedang berperang. Hadirlah ya Bapa, turunkan Roh Kudus-Mu sehingga kedamaian itu terjadi ya Bapa, sehingga kami dapat hidup dengan kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini. Apapun yang kami alami ya Bapa, semuanya itu adalah seizin Engkau. Tapi Engkau tahu juga ya Bapa, bahwa kami tidak bisa untuk menyelesaikan semua apa yang kami alami tanpa Engkau ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah, datanglah di dalam kehidupan kami semua, sehingga semua masalah yang kami hadapi, semua sakit penyakit yang kami hadapi, kami dapat terhindar dari semuanya itu, dan kami dimampukan untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Berkati keluarga kami ya Bapa, berkati suami kami, berkati istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, berkati kami semuanya ya Bapa. Mampukan dengan kuasa Roh Kudus kami selalu sehati sepikir, sehingga kami menjadi anak-anak yang layak disebut menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, berkati JIG Yestokam yang ada saat ini ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta Wijaya, Bapak Pastor Wijaya Om, dan juga Ibu Yuliana beserta ketiga putrinya ya Bapa. Berkati dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang Bapak Wijaya lakukan, Kau berkati, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama di tengah-tengah keluarga ini. Terima kasih ya Bapak. Begitupun juga dengan putri-putrinya ya Bapak, berkati, beri kemajuan, beri kesuksesan, beri kepandaian, beri kecerdasan ya Bapak, sehingga mereka dapat menuntut ilmu dan mencapai cita-cita yang mereka harapkan seturut dengan kehendak Bapak. Bapak yang baik, inilah doa kami, inilah permohonan kami, tapi semuanya itu terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita bersama
persembahan. Kita saya panggil Bu Tris. Doa persembahan dulu ke Endang. Bu Tris nanti yang menjalankan kolektor. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan bisa berkumpul di sini untuk memberikan firman-Mu. Dan kami sudah menjadi firman-Mu. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menerima dengan sukacita dan persembahan ini bisa untuk pekerjaan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat persembahan Oma Opa, saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita saatnya pengumuman oleh Pak Ali. Ya, shalom. Ya, pertama mengucap terima kasih buat Pastor Ivan saya, juga tante dari namanya Pastor Ivan ya. Hari ini sangat luar biasa ya. Firman-Nya memberkati kita semua enggak? Amin. Dapat hikmat enggak? Sekarang saya tanya, dapat hikmat enggak? Ya, yang saya tadi duduk di situ, yang saya bisa ibaratkan tuh HP itu 10%. Ya, tinggal 10%. Gopo enggak kira-kira? Cari colokan listrik enggak? Gopo ya, waduh mau entek ya. Hari ini langsung diangkat sudah jadi 100%. Ya, sama dengan benar hari ini dapat hikmat yang sangat luar biasa. Kadang kita lemah, kadang kita enggak berdaya, nggak kuat, nggak mampu. Padahal saya ngomong aku bukan gembala gitu, kita hanya rekanan aja. Tapi seakan-akan melihat keadaan saat ini kayak mau mundur gitu, lemah, kadang bodoh. Ya ini hamba Tuhan yang humble nggak mungkin nunjuk aku S1, S apa, teologi tingkat apa enggak. Tapi di luaran sana, waduh berlomba. Ya aku doktor, aku profesor, bahkan ada profesor teologi dan macam-macam. Mungkin kalau berdiri di sini tadi hamba Tuhan menyampaikan seperti itu tadi mungkin tidak mungkin gitu. Mereka hanya memamerkan, mungkin aku lulusan ini, aku titelku ini itu ya, betul ya. Nah di sini kita ngambil teladan, segala kepandaian apapun kita nggak boleh sombong. Ya hari ini pun saya sangat diberkati sekali. Saya lemah, saya nggak mampu, bahkan di luaran sana yang saya pernah nulis ya, sampai mungkin di sana bisa memberkati luar biasa.
Ya, tapi sekali lagi di dalam pelayanan, melayani hamba jemaat Tuhan, yang dibutuhkan apa sih? Merubah dan menumbuhkan, itu yang penting, bukan persaingan. Kalau untuk persaingan saya mundur. Saya pernah ngomong saya mundur alon-alon, ya kan. Kalau mereka di sana bisa berbagi, mungkin setiap hari mau bagi sembako, di sana mau ngasih konsumsi luar biasa. Hari ini pun ada yang memberkati dari jemaat konsumsi loh, sangat luar biasa. Saya bersyukur karena apa? Sudah ada perubahan. Dalam arti apa? Kita nggak pernah tiap selesai ibadah bengok-bengok, diberkati, memberkati, ya, saling mengasihi, penuh inovasi, bengok-bengok toh. Nah, tapi hari ini ya berkat dari jemaat ini sudah sangat-sangat luar biasa. Makanya kita nggak perlu namanya waduh kita persaingan. Kita masih mau ngomong no ada ibadah padang di sana sudah nang sini nang situ bayar 100, bayar selawe, bayar 50. Saya kadang guyu ya apa sih? Saya barusan bersuara loh ya. Terus saya sampai kok ada sih ngomong loh ya gitu ya. Jadi saya ngomong ini bukan persaingan gitu loh. Yang lucunya mau ngajak aja kok ada bayarnya gitu loh. Ya, gede pisannya. Di sini kok bayar selawe rame ini sak Malang Raya gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, ini satu pergumulan tadi saya sempat firman hari ini benar-benar menguatkan saya. Saya ibaratkan HP ini tinggal 10%. Antara lagi Wijaya kita terus bolak-balik. Saya kadang nangis bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus, katanya sudah berpuasa juga seakan-akan sudah sambat, sudah Tuhan kasih ono sinyal. Tuhan kalau saya mau mundur itu kasih ono sinyal, aku tak mundur gitu. Tapi satu hikmat ini terus saja saya dibawa gitu ya. Terlebih lagi tadi diingatkan bahkan emaknya itu loh diiling no. Bahkan tadi tak balik no, tadi emaknya Maria tadi kayak artis sudah terkenal ya. Saya pun juga punya seorang mama. Tadi seperti diingatkan lagu ini tadi seperti lagu ini tadi langsung sudah. Nggak tahu, kita nggak ada janjian sama Pastor Ivan. Saya juga ke belakang sedikit, saya pun juga mengingat mama saya dengan anak 12 kesebelasan sepak bola loh gitu. Ini kayak anak loro bingung ini 12 gitu loh. Sampai akhirnya ditinggal papa meninggal, saya ini masih 9 tahun, terus nggak bisa bayang maksudnya. Jadi Pastor Ivan punya emak yang sangat luar biasa memberikan teladan. Saya pun punya mama yang sangat luar biasa juga memberikan teladan. Walaupun waktu itu mama belum kental sekali dengan Kristen, tapi di akhir hayatnya dia sudah dibaptis, dia sudah kenal Tuhan karena cuci darah ginjal yang seperti disaksikan sama tante dari Mama Ivan. Mama juga meninggal. Tapi hari ini benar-benar saya diberikan hikmat yang sangat luar biasa. Seakan itu tadi 10% saya 100%. Buah hormati padan, ibadah padan di mana wis nggak ngurus. Tapi saya enggak mau pantang mundur, saya mau maju. Bapak di sana bayar 100, bayar 1 juta, diusahakan kalau kita nanti gratis saya wis. Ya, kalau memang biaya terlalu gede, nah berantas loh padang ya sudah. Ya. Loh, iya kan? Betul kan? Nah, kita lagi bersuara di sana sudah ngomong. Maka hari ini pun saya tidak mau bersuara banyak-banyak. Ya nanti kalau saya ngomong, mari kita ibadah luar angkasa, melok nang luar angkasa kabeh bingung. Betul tak? Ya, niru-niru itu loh ya. Tapi di sini saya tidak mau tadi diingatkan seorang hamba Tuhan yang punya titel S-nya udah teolog luar biasa aja, dia humble. Di sini pun saya juga harus belajar humble. Ya, saya tidak melihat umur, saya harus belajar humble. Karena apa sih kerendahan hati itu? Kekasih Tuhan. Setuju ya? Oke. Pengumuman minggu depan ada ibadah tetap dilayani Pastor Edi Tendian. Juga saya tidak mau pengumuman terlalu lebar-lebar ya, nanti ditiru, nanti ibadah luar angkasa, melonang luar angkasa bingung loh nanti ya. Ya pasti nanti tanggal bulan terakhir tanggal 29 itu dimajukan untuk perjamuan kudus ya. Terus nanti awal bulannya ada, saya kasih judul aja, budi contoh bunga terserah wis pokoknya ibadah spesial gitu aja, nggak pakai telur gitu. Tapi ya oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Ivan sudah memberikan berkat firman yang luar biasa, terkhusus buat saya kembali bangkit lagi hari ini, lebih senang melayani lagi, nggak ngurus wis kuat di luaran sana ya. Tadi sampai saya ibaratkan tinggal 10% lemes tadi, dan saya ini kurang apa Tuhan, khotbah jadi sopir ya kan, suruh WL ya WL, jadi singer, jadi semua nih sudah ya kan ya. Tapi ya itu tadi
Tuhan pilih, bahkan diingatkan hari ini mau goblok loh dipilih Tuhan. Wis setuju ya? Wis anggap aja saya goblok. Ya, kok gelem jadi sopir, ya kan? Kok gelem nyusuli lansia. Bahkan saya sampai memuji diri saya sendiri. Gak apa-apa loh Titi. Gak ada, saya pun gak ngomong saya orang gembala. Tapi tuding aja satu jemaat, boleh Pastor Ivan tuding satu jemaat, saya bisa tahu rumahnya, sikon keadaannya, hatinya saya bisa tahu. Tapi untuk membuka hatinya lebih saya nggak bisa. Itu kelemahan manusia. Ya jadi mau tak antar rumahnya satu-satu saya tahu Pastor. Makanya saya bisa ngomong, saya bisa jadi driver, saya bisa jadi pengkhotbah, saya jadi WO, jadi singer. Wis semua tak lakukan Tuhan. Anggap firman hari ini menguatkan saya. Anggap saya bodoh. Saya orang bodoh tapi dipakai Tuhan. Nanti punya rencana yang indah. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri firman hari ini. Sekali lagi saya banyak terima kasih buat Pastor Ivan, juga Tante. Kiranya bisa memberkati kita semua. Firman hari ini menguatkan kita dan tidak kapok-kapok. Nanti ada waktu lagi bisa melayani lagi. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Allah yang Maha Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini. Terkhusus buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang sangat luar biasa indah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terkhusus hari ini saya berdoa buat Pastor Dr. Ivan Wijaya Tuhan. Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Engkau kirimkan hikmat-hikmat yang luar biasa darimu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu.
Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Dan kiranya terus Kau berikan kebahagiaan selalu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat mama dari Ivan Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Dan terkhusus juga Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau jaga kesehatannya Tuhan, dan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga dan persahabatan dengan teman-temannya Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan untuk doa makan bisa Bu Maria Juaria, juga doa buat yang jemaat yang tadi berbagi berkatnya ya. Silakan. Bapa kami di surga, mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah di tempat ini, dan Kau telah mengantar kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Kiranya Kau sucikan dan Kau kuduskan setiap berkat yang akan kami terima dan menjadi berkat bagi kami semua yang menerimanya. Dan Tuhan berkati tangan yang memberinya, yang memberkatinya. Tuhan berkati dengan limpah, dan Tuhan memberkati yang mengerjakannya. Dan Tuhan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan memberkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Kau Bapa yang baik, dan berkat-Mu selalu melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.